Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023. Di sebuah pegunungan Alpen di Italia, sebuah tim intelijen dengan nama tim MI6 diberikan misi untuk mendapatkan seorang pedagang senjata bernama Mulvaney yang merupakan aset potensial yang penting. Rachel Stone, yang biasanya berperan dalam tim dukungan teknis, lalu ditempatkan di dalam van bersama Bailey. Namun, situasi memaksa Rachel untuk turun tangan secara langsung. Rachel dipanggil untuk masuk ke dalam kasino Pondowski untuk meretas kunci enkripsi keamanan. Meskipun bukan agen lapangan, Rachel harus mengambil tindakan karena internet tidak berfungsi. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan akses adalah dengan meretas telepon kepala keamanan secara langsung. Untuk menjaga penyamarannya di kasino, Rachel memutuskan untuk memainkan satu permainan sebelum menghilang dari pandangan. Sementara itu, agen lapangan lain yang bernama Parker dan Young berhasil mendapatkan akses ke dalam perjudian terlarang juga. Di sana, mereka terkejut menemukan bahwa orang-orang bertaruh pada jumlah korban dalam pertempuran nyata antara pasukan khusus Amerika dan beberapa teroris. Lebih mengejutkan lagi, seseorang telah berhasil meretas enkripsi tingkat militer. Rencana mereka untuk menyuntikkan Mulvaney agar berpura-pura terkena serangan jantung digagalkan oleh pengawalnya. Namun, Parker berhasil mengisolasi Mulvaney dan membawanya dengan kereta gantung, yang mengungkapkan bahwa dia mengetahui kehadiran tim MI6 sejak awal. Rachel dan juga Young melihat lebih banyak anak buah Mulvaney berkumpul di dasar stasiun kereta gantung. Mereka menyadari bahwa Parker tidak akan mampu bertahan lama di situasi tersebut kecuali jika tim MI6 tiba di sana terlebih dahulu. Sementara itu, Rachel memutuskan untuk berpura-pura mengalami cedera pergelangan kaki yang mengakibatkan timnya terpaksa melanjutkan misi tanpa kehadirannya. Setelah itu, Rachel kembali terhubung dengan Charter, sebuah organisasi rahasia yang bertujuan menjaga perdamaian untuk meminta bantuan dalam menyusupkan tim MI6 dengan harapan untuk mencegah tim keamanan Mulvaney untuk menghabisi Parker. Setelah itu, Jack membantu Rachel agar bisa mendahului kereta gantung. Dengan bantuan Jack, Rachel berhasil mendapatkan parasut dan bermain ski menuruni gunung, berusaha tiba di depan kereta gantung sebelum waktu habis. Rachel berhasil mengatasi tim keamanan yang terdiri dari 6 orang dan berhasil menyembunyikan mayat mereka agar tidak terdeteksi. Success to 85%. Namun, sebelum mereka dapat menghentikannya, Mulvaney mengambil langkah ekstrim dengan meminum sianida, mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba. Saat ini kembali ke London, tim MI6 ditegur keras karena kegagalan mereka dalam menjalankan tugas. Saat malam tiba, tim berkumpul untuk membahas kegagalan tersebut, lalu berspekulasi tentang Charter, organisasi rahasia yang menjadi bahan rumor. Charter dikabarkan sebagai sekelompok mantan agen intelijen yang bertanggung jawab hanya pada diri mereka sendiri. Mereka adalah agen-agen yang sangat terlatih dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian di dunia, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin tidak diizinkan.
ketika mereka menyadari bahwa seseorang telah berhasil meretas enkripsi tingkat militer. Tim MI6 mulai mencurigai bahwa Keia mungkin bekerja untuk Charter dan kekhawatiran mereka semakin meningkat. Ini memicu misi selanjutnya bagi mereka, yaitu menemukan dan mengatasi ancaman ini sebelum terlambat. Setelahnya, Rachel pergi ke markas Charter. Charter telah berhasil melacak Keia, seorang peretas yang sukses dalam memecahkan enkripsi tingkat militer. Keia adalah seorang yatim piatu dari Pune. Awalnya ditemukan oleh seorang miliarder bernama Niam Karse. Karena bakatnya yang luar biasa, Karse kemudian membawa Keia di bawah naungannya. Namun, Keia kemudian terlibat dengan sekelompok penjahat dan sekarang dia berusia 22 tahun. Become obsessed with a new weapon. Your operation back up and running within 24 hours. There. Eat tapas. The only thing left is the charter. Sebelumnya, Keia telah menyiapkan jebakan di kasino untuk memikat Mulvaney yang saat itu sedang melacak komputer kuantum bernama The Heart. The Heart memiliki kemampuan untuk meretas apapun dan dimanapun, menjadikannya target yang sangat berharga bagi pihak yang menginginkan kekuasaan. Juga Charter telah menempatkan Keia di Lisbon. Rencananya adalah membocorkan lokasi tersebut kepada MI6 dan meminta tim itu, termasuk Rachel, untuk mengejarnya. Di sana, tim MI6 disergap oleh sekelompok orang. Meskipun Rachel diberi jalan keluar oleh Jack, Rachel memilih untuk tetap tinggal dan menyelamatkan timnya. Dengan melakukan itu, Rachel terpaksa membuka penyamarannya yang mengungkapkan keberadaannya kepada lawan. Are you trying to kill us? Pretty much the Namun situasi semakin rumit ketika Parker, salah satu anggota timnya, malah membunuh anggota tim lainnya. Parker melumpuhkan Rachel dan mengungkapkan bahwa dia sedang mengejar The Heart juga, target utama dari misi mereka. Parker menjelaskan kepada Rachel bahwa dia dan Keia mengetahui bahwa Charter telah menyusup ke dalam tim MI6 dan misi mereka sekarang adalah untuk mengungkap siapa yang terlibat. Parker juga mengungkapkan bahwa Mulvaney memberitahunya bahwa The Heart adalah sumber kekuatan Charter. Komputer kuantum ini memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan mampu memprediksi masa depan. The heart is what gives the charter. Setelah itu, menjelaskan bahwa memiliki The Heart berarti memiliki kendali atas dunia, dan hanya anggota Charter yang dapat mengungkapkan di mana letaknya. Dengan demikian, keberadaan The Heart menjadi target utama yang sangat diinginkan, baik bagi MI6 maupun Charter. The heart is what gives the charter. You own the world. Setelah itu, Parker menyuntik Rachel dengan alat peretas. Setelah ditemukan oleh tim pemulihan Charter, Rachel dibawa ke markas mereka. Keia juga berhasil menggunakan perangkat yang ditanam di dalam tubuh Rachel untuk meretas sistem Charter dan mengakses The Heart. Rachel kemudian sadar kembali dan menyadari ancaman yang ada. Dengan keberaniannya, Rachel menusuk dirinya sendiri untuk mengeluarkan perangkat tersebut dan menghancurkannya, membatalkan upaya peretasan. Namun, meskipun Rachel berhasil menghentikan peretasan tersebut, sistem Charter telah diretas selama 3 menit 45 detik, memberikan celah bagi para peretas untuk melakukan tindakan mereka. Still flying high with the heart safe inside. 85. Situasinya menjadi semakin mendesak bagi tim MI6 dan Charter. Juga Jack mengungkapkan bahwa The Heart berada di ketinggian 85.000 kaki di atmosfer di dalam sebuah balon udara yang disebut The Locker, sehingga Rachel merekomendasikan untuk mematikannya karena mereka tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh Keia. Namun, Nomad memutuskan untuk mengeluarkan Rachel dari kasus ini. Dia menjelaskan bahwa jika Rachel melarikan diri seperti yang diperintahkan kepadanya, semua orang akan tetap hidup dan The Heart akan tetap aman. to maximize lives saved. That's the Lalu, Charter memberikan nama kepada agen-agen mereka seperti setumpuk kartu, mengungkapkan bahwa Parker terlibat dalam misi di Chenya pada tahun 2015.
Saat itu, dia bekerja untuk MI6 dengan tujuan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Panglima Perang C-nya. Namun, misi tersebut berubah menjadi bencana ketika seluruh timnya terbunuh dalam sebuah perangkap. Sehingga Carter memantau situasi dengan cermat dan menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan senjata jatuh ke tangan C-nya. Akibatnya, memutuskan untuk meluncurkan serangan pesawat tak berawak yang berhasil menghancurkan senjata tersebut. Meskipun pada awalnya dikira telah meninggal, Parker ternyata selamat dari insiden tersebut. Namun, Parker menyadari bahwa Carter lah yang memerintahkan serangan itu, dan sekarang dia ingin membalaskan dendam atas kejadian tersebut. Saat ini, Rachel bekerja sendiri dan menggunakan peretasan Keia untuk melacaknya. Rachel menemukan bahwa Keia berada di Afrika Barat dan sedang mengejar The Locker. Juga Keia menggunakan peretasannya untuk menanamkan kode yang akan mengontrol The Locker. Juga Parker memiliki waktu 8 menit untuk mengambil The Heart sebelum Carter mendapatkan kembali kendali dan membawa The Locker kembali ke ketinggian 85.000 kaki. Setelah Carter mendeteksi peretasan, tetapi tidak ada agen dalam jarak 500 mil dari The Locker. Sementara itu, Rachel yang telah melakukan perjalanan ke Afrika berada di udara dan terjun payung menuju The Locker. Sementara itu, Keia dan Parker menggunakan helikopter untuk menuju The Locker dan sudah berada di dalam. The ship's lining is filled with hydrogen. One spark and Setelah Rachel berhasil naik ke The Locker, saat Rachel menyerang Parker, Parker berhasil mencuri The Heart. Parker juga berhasil melarikan diri, namun Rachel berhasil menangkap Keia dan keduanya terjatuh ke tanah saat Parker meledakkan The Locker. Lalu Rachel menggunakan parasut Keia untuk mendaratkan mereka berdua dengan selamat di tengah gurun Senegal. Meskipun Parker memiliki The Heart, tetapi itu tidak berguna tanpa Keia, karena dia telah memasukkan biometriknya ke dalamnya. Tapi Rachel menolak untuk membunuh Keia. Meskipun Keia menyadari bahwa itu adalah langkah yang logis, Keia mengungkapkan bahwa Nia melakukan eksperimen medis yang menyebabkan kematian orang tuanya, sehingga dia ingin menggunakan The Heart untuk mengekspos semua miliarder seperti Nia. Sehingga Rachel menawarkan kesepakatan untuk menjatuhkan Nia tanpa Keia harus menghancurkannya. Dan Rachel juga memasang pelacak pada Keia. Sekarang mereka mencapai sebuah kota di mana mereka diserang oleh tentara bayaran yang dibayar oleh anak buah Parker. Dan Rachel berhasil melarikan diri, namun Keia ditangkap. Sesaat kemudian, Rachel kemudian diselamatkan oleh seorang agen Carter lain. Dia membawa Rachel ke Islandia, di mana Rachel memberitahu Nomad tentang situasi tersebut. Where are you? Parker's coming after the charter, so we're heading to a secure... Bersama-sama, mereka merencanakan serangan terhadap Parker, dan mereka menyadari bahwa jika Parker berhasil mendapatkan The Heart secara online, maka misi charter mereka akan gagal. Saat Rachel tiba di Islandia, Parker berhasil menemukan The Heart dan Keia mengaktifkannya. Parker kemudian menggunakan The Heart untuk membunuh salah satu orang charter. Mereka juga berhasil menemukan charter lainnya dan timnya berada di bunker di luar London. Parker menutup bunker tersebut dan mematikan sistem ventilasi mereka. The Heart's Sekarang Keia putus asa karena rencananya adalah mengungkap Charter tanpa perlu membunuh orang. Namun situasinya telah berubah karena aksi Parker dengan The Heart. Sementara itu, salah satu orang dari Charter juga tiba di Islandia dengan tim penyerangnya. Tetapi mereka telah dilacak oleh Parker. Lalu Keia menghubungi Rachel secara diam-diam dan mengungkapkan bahwa dia menemukan pelacak yang dipasang oleh Rachel. Sehingga Parker menggunakan pelacak tersebut untuk menarik Rachel ke lokasi yang salah, menjebak mereka. Dan Keia mengakui bahwa Rachel benar tentang Parker dan mengirimkan koordinatnya kepada Rachel.
Setelah Rachel berhasil melarikan diri, tetapi salah satu dari anggota charter dan seluruh timnya hancur saat Parker meledakkan bahan peledak dari kejauhan. Setelah itu, Kea berhasil mengunci Parker dari akses The Heart. Dengan waktu yang terbatas, Rachel menuju lokasi Parker dan memiliki waktu 50 menit untuk menyelamatkan Nomad. Rachel mencapai lokasi sebenarnya Parker dan berjuang untuk masuk. Juga Kea memberikan bantuan kepada Rachel dalam pertarungan melawan Parker. Dan akhirnya, Rachel berhasil menembak jatuh Parker. Setelah itu, Kea mengaktifkan The Heart dan membuka bunker yang menyelamatkan seluruh anggota tim. Setelah situasi tenang, Rachel menawarkan kepada Kea untuk bergabung dengan charter. Ini adalah langkah untuk memberikan kesempatan kepada Kea untuk memperbaiki kesalahannya dan memanfaatkan bakatnya untuk tujuan yang lebih baik. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.